Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza Salsabila Putri, NPM 248422012, mata kuliah pemrograman yang diampu oleh Pak Hartono, sarjana pendidikan Magister Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai machine learning yang menggunakan notebook dari Playroom Kaggle. Jadi pertama-tama kita klik Kaggle, kita search Kaggle. Terus kita cari apa judulnya yang mau kalian cari. Misalnya iris spesies klasifikasi Schiller. Nah, setelah itu kita search. Nah, terus tuh kita download. Kita klik. Jadi kita tunggu sampai selesai download. Nah, setelah kita download, terus kita search Google Colab. Nah, kita search Google Colab. Nah, yang kita sudah download tadi, ini kita masukin filenya ke sini. Terus kan? Nah, pasti ada tampilan seperti ini, kita upload filenya. Kita upload file yang tadi kita cari. Nah, inilah, jadi ini klasifikasi data iris dengan Naive Bayes. Nah, klasifikasi data iris itu kan menggunakan algoritma Naive Bayes, adalah suatu pendekatan. Jadi di mana kita tuh menggunakan algoritma pembelajaran mesin Naive Bayes itu untuk memprediksi kelas dari setiap contoh dalam dataset iris. Nah, dataset iris itu untuk pembelajaran mesin dan ilmu data. Jadi itu tentang berisi informasi tentang 3 spesies. Nah, ada bunga iris, yaitu bunga iris itu ada iris sentosa, iris versicolor, dan iris virginia. Nah, dataset ini ada 4 atribut fitur numerik, yaitu panjang kelopak, lebar kelopak, panjang mahkota, dan lebar mahkota. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam klasifikasi data iris dengan Naive Bayes ini. Nah, langkah-langkahnya. Jadi ada pemuatan data. Jadi yang pertama itu, dataset iris itu dimuat ke dalam program library. Nah, sedikit-sedikit. Nah, yang kedua itu pemisahan data. Jadi data ini dibagi 2 bagian, yaitu data pelatihan dan data uji. Terus, langkah ketiga, inisialisasi model. Jadi khususnya itu untuk menggunakan klasifikasi. Nah, yang keempat itu ada pelatihan model Naive Bayes ini. Nah, dilatih untuk menggunakan data pelatihan, model belajar, dan untuk mengklasifikasi data berdasarkan atribut-atribut fitur yang diberikan dan menghitung probabilitasnya. Nah, yang kelima itu ada prediksi. Nah, prediksi ini setelah kita melakukan selesai pelatihan, nah, digunakan untuk memprediksi kelas. Nah, jadi kita habis dari pelatihan itu kita memprediksi kelas dari data uji. Kita menghitung setiap kelas, terus tuh kita data uji itu kita probabilitas tinggi, nah, sebagai prediksinya. Terus yang keenam tuh ada evaluasi model. Nah, kinerja model itu dievaluasi dengan mengukur sejauh mana prediksi model cocok dengan kelas sebenarnya. Nah, interpretasi hasil itu ada hasil dari akhir dari klasifikasi. Nah, ini yang terakhir, langkah yang terakhir. Terus ini ada codingannya. Nah, udah kita search tadi, kita menemukan datanya tuh banyak banget. Ada target. Nah, target namanya itu apa? Oke. Nah, ini import pandas SPL ini. Ada iris DF. Nah, ini data-datanya.
data dari iris itu tersebut. Nah, ini data iris lagi ada persennya, mencakup persen. Terus nah ini angka-angkanya lagi nih. Nah kita data ujinya nih. Nah ini klasifikasi reportnya. Terus nah ini coefficient matrixnya, ada metpolip, terus ada seaborn, ada Skillet matrix. Kita menghitung, nah menghitungnya pakai array. Nah ini tampilan gambarnya. Nah ini visualisasi coefficient matrix ini. Nah untuk menggunakan heat map, jadi kita tuh memberikan gambar yang lebih intuitif tentang sejauh mana nih model klasifikasi dapat membedakan antara kelas-kelas berbeda. Nah heat map ini menampilkan matriks dengan warna-warna yang berbeda, memvisualisasikan jumlah prediksi yang benar dan yang salah. Terus itu nah dalam heat map ini, nah ini kan ada warna-warna balok nih. Jadi setiap balok itu ada heat map yang mewakili satu sel. Nah warna balok ini menunjukkan berapa besar nilainya. Yang biasanya itu yang lebih gelap itu atau lebih terang itu untuk membedakan. Jadi nilai yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Nah di sini ada akan ada label kelasnya dari kelas 9, dari kelas 9, 10, 11. Nah, label kelas ini pada ini deh pada sumbu X ya. Pada sumbu X. Nah, ya deh pada sumbu X-nya. Nah, itu sumbu X-nya. Nah, sumbu Y-nya. Jadi, label kelas itu kita menampilkan. Jadi, kita mengidentifikasi kelas-kelas yang diukur oleh coefficient matrix. Jadi, muncul sebagai nama kelas atau indeks numerik. Jadi, tergantung kita cara ngaturin parameternya. Terus ada anotasi angka, jadi setiap kayak dalam ini kan banyak angka nih, angka. Nah jadi itu untuk kita tuh memberikan jumlah kasus yang sesuai dengan sel tertentu. Jadi misalnya ada TP true positif, terus TN true negatif, FP false positif, dan FN tuh false negatif. Nah, visualisasi heat map ini membantu pengguna dengan cepat mengidentifikasi kelas yang mungkin memiliki performa lebih baik atau lebih buruk oleh model. Jadi kita melakukan perbedaan antara warna blok. Misalnya diagonal dari kiri. Nah, dari kiri terus ke kanan bawah. Nah, kiri ke kanan bawah. Nih, kiri, kanan bawah. Nah, isi-isinya. Nah ini total datasetnya. Salah. Nah ini visualnya. Nah ini gambar lagi nih, precision for edge. Ini dataset. Nah ini datasetnya, iris datasetnya. Terus nah habis itu kita membuat nama kartu datasetnya tuh. Atau rectangular for edge class ini atau ini pakai kode. Nah ini tadi kurvanya, kode-kode kurvanya. Nah ini gambaran kurvanya. Nah ini false positif nih yang tadi kita bahas. Terus ini tadi true positif rate ini. Nah tadi kita bahas yang
submit kiri atas nih dari titik 0,1. Jadi kan 0,1 tuh mewakili situasi di mana model ini benar-benar dapat membedakan antara kelas positif dan kelas negatif tanpa adanya kesan prediksi. Nah, garis diagonal. Nah, garis diagonal itu dari 0 ke 0 sampai ke 1 ke 1. Jadi kita mewakili prediksi acak dari model yang memiliki kinerja lebih buruk daripada prediksi acak akan memiliki kurva ROC di bawah garis. Kayak gini di bawah garis nih, kelas saya nih. Nah, cara membaca ROC ini titik pada kurva ini kan setiap pada kurva ROC ini mewakili kinerja. Jadi pada model kurva itu yang lebih dekat misalnya sudut kiri, tadi sudut kiri. Nah, sudut kiri itu, sudut kiri ini dianggap lebih baik. Nah, ini misalnya kurva yang lebih tinggi yang tadi sampai memuncak tadi. Nah, jadi semakin besar nilai true positif ya dibandingkan nilai false positif R1 spesifikasinya. Nah, dari terus tuh ada dia garis diagonal VE kurang ROC. Jadi modelnya itu berada di atas garis diagonal random classifier. Nah, jadi dianggap lebih baik daripada model yang berada di bawahnya. Kenapa? Karena pada garis diagonal itu TPRFVR itu yang menunjukkan bahwa model tidak dapat membedakan antara kelas positif dan negatif. Jadi kita memahami elemen tersebut. Nah, jadi kita menginterpretasikan kurva ROC-nya. Jadi kita itu kurvanya untuk model klasifikasi. Nah, ada performa nih datanya tuh. Nah, misalnya kita ganti nih nilai-nilai ini sesuai dengan data baru yang ingin diuji. Misalnya kita lakukan prediksi data baru, masukin tadi di gambar tadi. Nah, sudah. Setelah itu, nah, kita perlu modifikasi datanya. Nah, kita pencet Gemini tadi, kita search. Nah, kita search itu, ini hasilnya nih, hasil modifikasi datanya. Nah, ini yang tadi. Nah, sekarang kita sudah modifikasi, terus kita mencari kesimpulannya lewat Gemini AI. Nah, jadi kesimpulannya itu modifikasi yang baru saja dilakukan adalah mengubah fungsi train test field untuk menggunakan iris DF sebagai fitur bukan X. Ini adalah perubahan yang baik karena membuat kode lebih konsisten dengan menggunakan data frame pandas yang telah dibuat sebelumnya iris underscore DF. Nah, untuk fitur. Jadi secara fungsional dalam kasus ini hasilnya itu akan sama karena iris underscore DF dan X pada dasarnya berisi data fitur yang sama. Namun menggunakan iris underscore DF memberikan representasi data yang lebih terstruktur dan mudah dibaca serta memungkinkan pengguna dalam kolom jika diperlukan di kemudian hari. Jadi sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.